Mengapa anak-anak kok harus di masyarakat tuh harus mengetahui sopan santun berperilaku yang baik? Di sini anak-anak itu hidup di dalam lingkungan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Hermini, Guru BK SMP Muhammadiyah 1 Depok. Yang pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi dalam pembelajaran daring. Nah, sebelumnya marilah perjumpaan pada kali ini kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat. Walaupun pada masa pandemi ini anak-anak belajar secara online ya, secara daring, tapi anak-anak tetap semangat, harus tetap semangat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Salam juga buat orang tua kalian ya. Mudah-mudahan keluarga juga tetap sehat walafiat. Siapa kita? Musade. Musade luar biasa ya. Musade berkarakter, berbudaya. Terima kasih anak-anak semuanya. Pada perjumpaan kali ini materi yang akan Ibu sampaikan itu mengenai perilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa anak-anak kok harus di masyarakat tuh harus mengetahui sopan santun berperilaku yang baik? Di sini anak-anak itu hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup di lingkungan keluarga besar, dan semuanya itu membutuhkan perjuangan, anak saya. Jadi tidak hanya kita itu hidup di masyarakat, ya udah begini aja, tidak. Jadi kita harus tahu perilaku, adat, peraturan, norma-norma, nilai-nilai yang diberlakukan di masyarakat. Kenapa? Paling pengaruh besar itu adalah kehidupan di masyarakat. Kalau kita itu ingin dihargai orang lain, marilah kita berperilaku yang baik. Untuk itu, marilah kita awali. Nah, semuanya di sini ya, berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat ya, itu merupakan nilai-nilai luhur manusia terletak dalam bagaimana kita itu bisa membawa diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kalau kita mau diajeni orang, kita harus menghargai orang lain juga. Menghargai orang lain berarti kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita mencela orang lain, berarti sama saja diri kita itu kita cela sendiri. Untuk itu anak-anak semuanya dalam berperilaku, berbicara ya, itu harus berhati-hati. Pakailah norma-norma, tahu aturan ya, sehingga kita membawa diri dalam kehidupan masyarakat kita tenang ya, tidak merasa saya kok dikucilkan, saya kok merasa begini, merasa ya ego dan sebagainya. Oh, itu tidak sebenarnya teman. Nah, inilah bagaimana cara kita membawa diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pepatah Jawa ya, itu mengatakan bahwa ajining diri, harga diri kita ya, ajining diri ono ing lati, dan ajining sariro ya, itu ono ing busono. Apa itu artinya? Artinya ya, ajining diri, harga diri kita itu ya di sini ono ing lati, ada di ucapan kita. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, itu harus tahu sopan santun, adab yang baik. Kemudian ajining diri, harga diri kita, ya ajining sariro, harga diri badan kita ini ya, itu ada di busono, ono ing busono. Ada bagaimana tata cara kita berpakaian. Ya. Kalau kita itu sekolah ya pakai seragam sekolah, kita kondangan juga harus pakai pakaian yang rapi, pakaian kondangan, jangan kondangan malah pakai daster, ya kita tidur pakai baju pesta dan sebagainya. Itu kita harus menerapkan diri. Ya, jangan kita juga memakai pakaian semuanya sendiri. Dan karena anak-anak itu ya sekolah di
SMP Muhammadiyah 1 Depok tentunya sudah tahu aturan-aturan cara berpakaian ya. Kita harus menutup aurat. Itu untuk anak yang perempuan. Yang laki-laki pun juga sama ya, harus sopan berpakaiannya. Nah, itu namanya ajining sarira ana ing busana. Maka dari itu, ya, anak-anak semuanya, jika anak-anak sudah menerapkan perilaku hidup sopan santun di masyarakat, dengan demikian orang mengatakan, oh itu wong sing reti unggah-ungguh. Anak yang tahu akan tata krama, anak yang tahu akan sopan santun. Baik sopan santun dalam berbicara maupun sopan santun dalam berperilaku, dalam pergaulan di masyarakat, dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua lagi. Dan kita juga bagaimana kita menyikapi kepada anak yang lebih muda. Kita harus menyayangi. Sama yang tua kita harus menghormati. Jadi semua hidup kita itu diatur, ada aturannya. Agama ada aturannya. Hidup di masyarakat ada aturannya. Di rumah tangga, dalam keluarga pun ya, itu juga ada aturannya. Negara juga ada undang-undangnya, yaitu undang-undang dasar negara kita. Itulah tatanan, itulah aturan yang harus kita taati. Ya. Kemudian di sini juga ya, bagaimana caranya kita berlatih berperilaku sopan santun. Ya, ini digambarkan oleh para sesepuh kita ya. Itu di apa ya namanya? Di kayak pepatah ya, itu melalui tembang dandang dulu. Ya, di sini ada istilahnya nggih basa Jawanya, werdining kang wasita jinarwi. Wura ing hukum iku watek ira. Watek ira itu karakter kita nggih, hukum itu ya aturan, tadi sopan santun nggih. Adoh marang kanistan, jauh dari kenistaan. Pamicara menika omongane iki nggih, kowe resep ingkang miyarsi. Itu merupakan resep tata krama punika nggih. Resep dari sopan santun. Kagunan ing kamarya ngupaboga dening kelakuan becik. Ya, iso kanggo golek pangan, bisa untuk mencari nafkah, untuk kehidupan yang baik, yang bahagia. Kowe rahayuning raga. Ya, jadi bahagianya tubuh kita, badan kita ya, kita ini ya, dengan adanya kita berlatih hidup sopan santun, berperilaku yang baik. Nah, bisa kita ambil kesimpulan ya, dari dandang gulo ini, tembang dandang gulo ini mengandung sikap ya, kita bisa terhindar dari kenistaan ya, dari sini. Adoh marang kanistaan. Akan disenangi lawan bicara. Apabila kita itu cara perilaku bicaranya itu tak baik, lawan bicara kita, teman kita ya, itu senang kepada kita, menanggapinya. Ya, meresponnya itu senang gitu ya. Kemudian jauh dari guncingan apa ya, orang ya. Jauh kita tuh tidak diomong-omongin ya. Tidak dibully dan sebagainya. Jadi tidak jadi bahan omongan di masyarakat. Kalau omongan cerita yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ceritanya nggak baik, kita jadi harga diri kita juga jadi rendah nanti ya di kehidupan masyarakat. Kemudian bisa untuk mencari nafkah. Kok bisa Bu untuk mencari nafkah? Iya, kita punya sopan santun berbicara. Kita punya bahasa yang bagus ya, perilaku bahasa yang bagus. Bisa dijadikan itu pekerjaan. Contohnya ya di sini yaitu sebagai pranoto hadicara atau sebagai MC ya. Nah, ini bagaimana? MC itu adalah orang yang pintar, pandai berbicara, pandai mengolah bahasa yang baik. Ini nanti bisa jadi ini untuk mencari nafkah juga ya. Karena kita bekerja misalnya dalam acara pernikahan. Siapa MC-nya? Nah, itu nanti pulang dia dapat amplop. Ya, pakai bahasa-bahasa yang baik tadi. Kemudian selamat hidupnya.
jika kita berperilaku baik, sopan santun ya baik, sesama orang kita ngajeni ya, menghargai, kita akan dihargai juga oleh orang lain. Hidup kita akan bahagia, akan tentram dan damai. Ya, kemudian nanti semuanya itu kita dalam diri kita, pamor kita menjadi baik. Bagaimana caranya kita melatih belajar untuk itu semuanya? Dari sedikit demi sedikit. Contoh ya, sopan santun yang paling murah. Ketemu teman kita, senyum ya, sambil hormat. Itu sudah merupakan latihan kita berperilaku sopan santun. Ya, menolong teman yang kesusahan, jangan membuli, ya, itu juga sudah merupakan perilaku yang baik. Salaman jika ketemu, ya, derek langkung tidak kita berjalan di hadapan orang tua atau orang yang sedang berhenti di situ. Itulah contoh-contoh yang ringan sekali. Marilah ya anak-anak semua, kehidupan di masyarakat kita harus berperilaku yang baik, yang sopan. Untuk itu, sekali lagi anak-anak semuanya, ya, marilah mulai sekarang ya kita harus belajar hidup sopan. Kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk itu, kalau kalian semuanya, ya, kesimpulannya, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, berbusana yang bagus, itu akan membawa diri kita ke pamor kita yang lebih baik juga. Maka dari itu anak-anak semuanya, ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah mau antusias sekali ya mendengarkan Ibu, mengikuti pembelajaran secara daring lewat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya, bermanfaat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anakku semuanya, jika tidak ada pertanyaan ya anak-anak ya, nanti anak-anak saya kasih tugas aja ya, lihat link di bawah ini ya, nanti silahkan dijawab yang baik dan Ibu tunggu nanti di dalam Google Form. Untuk itu anak-anak semuanya, titip salam buat orang tua kalian di rumah ya, tetap jaga jarak, jika keluar pakai masker, hindari kerumunan dan tetap makan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat. Cuci tangan pakai sabun. Saya kira itu aja anak-anak semuanya. Tolong ya pesan Ibu untuk perilaku ini diterapkan di kehidupan di masyarakat. Ya, mudah-mudahan akan membawa kebahagiaan, kesuksesan anak-anak semuanya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di dalam materi berikutnya dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.